Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali di acara Persekutuan Doa pada malam hari ini di Rabu tanggal 9 Juni 2021. Mulai kita akan memuji Tuhan dan berdoa untuk beberapa hal di dalam masa online ini, tapi kita sungguh mau bersehati untuk berseru dan berharap kepada Tuhan. Mari kita memulai persekutuan doa kita malam hari ini, mari kita bersaat teduh. Dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk memulai persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami mau berseru-seru dan menyerahkan semua dari rencana-rencana kami sebagai manusia kepada Tuhan. Kami mau terus bersandar dan berharap kepada Engkau selaku pencipta kami. Karena Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan. Berkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Baik kami yang ada di pelayanan ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau berkati. Roh-Mu yang kudus kiranya hadir beserta dengan setiap kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh rangkaian persekutuan doa kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat kita melihat seluruh ciptaan Tuhan, saat kita melihat bintang yang bersinar di malam hari, saat kita mendengar bunyi guruh dari semesta, kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta dari semuanya. Untuk itu, jiwa kita pun bahkan akan memuji Dia. Dan kita merasakan sungguh besar anugerah ciptaan Tuhan. Dan sungguh besar Tuhan dan Allah kita. Mari kita naikkan sebuah pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Apabila ku renungkan pemberian
kamu darahnya kudus, Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku, sungguh besar Bapak Ibu, mari kita menaikkan sebuah ucapan doa syukur kepada Tuhan. Karena semua anugerah Tuhan dalam hidup kita diberikan kepada kita, dicurahkan kepada kita. Untuk itu sungguh-sungguh kita harus bersyukur dan bersyukur kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dan sungguh amat baik bagi setiap kami. Bapa di dalam surga, kami sungguh mau bersyukur. Engkau sudah memberkati kami di sepanjang hidup kami, di hari-hari kami, khususnya di dalam masa-masa kami harus berada di rumah, di dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, di mana kami susah untuk berkumpul bersama, di mana kerinduan kami adalah memuji-muji Tuhan senantiasa. Kiranya kami boleh terus bersyukur kepadamu, walaupun kami harus ada di rumah. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus menjaga kami, memberikan kesehatan kepada kami, memberikan penghidupan kepada kami, memberikan kepada kami anugerah untuk bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau bersyukur untuk keberadaan setiap kami, saudara-saudara kami, para jemaat Tuhan yang dimanapun berada. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau baik, karena Tuhan sungguh amat baik kepada setiap kami yang sudah menjaga, memelihara. Mungkin di antara kami ada yang tidak sehat, mungkin ada di antara kami yang sedang kesulitan. Ajar kami Tuhan, berkati kami untuk mempunyai hati yang bisa mengucap syukur apapun keadaan kami. Kami rindu bukan hanya saat senang kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu, tetapi saat kami menghadapi hal-hal yang tidak kami sukai, kami pun bisa mengucap syukur karena Tuhan baik. Karena Tuhan amat baik kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunduk kepala kita dengan segala kerendahan hatian kita mengaku dosa dan juga kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami melepaskan segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sering meragukan terhadap pemeliharaan-Mu, terhadap kuasa-Mu ketika di masa pandemi ini. Kami sering melakukan sesuai dengan kehendak kami, tanpa peduli kami telah melukai hati-Mu ya Bapa. Tuhan, ingatkanlah sekali lagi kepada kami bahwa Tuhan adalah
Allah perjanjian, Allah yang selalu menepati janji, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu menyertai kami dan selalu melindungi kami. Tuhan bantu kami supaya kami tetap taat ketika di masa-masa pandemik ini kami benar-benar berserah dan kami berserah kepada kekuasaan-Mu, kekuatan-Mu saja Bapa. Dan jangan biarkan kami melupakan segala kebaikan-Mu, segala pemeliharaan-Mu. Tuhan, maafkanlah segala dosa kami ini. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang bisa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Tuhan, sekali lagi kami memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu ya Bapa. Amin. Berita anugerah untuk kita semua pada hari ini ada di Lukas 6 ayat 36 sampai 37. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Saat ini mari kita berdoa bersama untuk komisi musik di dalam gereja kita, di GMI Immanuel ini, agar bisa mengkoordinir berbagai pelayanan musik yang ada di gereja. Dan kita juga doakan pembina musik kita, contoh Budi, serta kepada seluruh pengurus komisi yang ada di dalam komisi musik, sehingga dapat dengan sungguh-sungguh bersehati dalam mengembangkan pelayanan musik di gereja kita, khususnya di GMI Immanuel. Dan mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Gereja kami mempunyai komisi musik yang akan menjadi bagian di dalam pelayanan di gereja kami untuk mengembangkan musik gerejawi di gereja kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam komisi musik ini, di mana setiap dari anggota-anggota komisi mempunyai perwakilan untuk di dalam kepengurusan komisi musik, di mana kami boleh bersatu bersama-sama, memikirkan, merencanakan, dan melakukan hal-hal yang akan mendukung pelayanan musik di gereja kami. Tuhan, mohon Engkau memberkati dan memberikan hikmat. Mohon Engkau menolong setiap pengurus yang ada untuk mengembangkan musik yang ada di setiap komisi ataupun di dalam pelayanan ibadah kami. Tolong Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama, bekerja sama, memikirkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kemajuan komisi musik di gereja kami, untuk mendukung pelayanan musik di gereja kami. Sehingga setiap jemaat saat melihat musik gerejawi kami boleh maju bersama untuk membuat para jemaat merasakan sukacita di dalam sebuah pujian ataupun di dalam musik. Mereka terus melihat Tuhan berkuasa. Mereka juga boleh merasakan Tuhan memimpin melalui musik. Sehingga setiap jemaat merasakan musik itu menjadi sukacita di dalam hidup setiap kami, para jemaat Tuhan. Biarlah melalui musik kami juga menyembah Tuhan. Biarlah melalui musik kami juga melihat kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Karena pujian yang indah, karena musik yang indah berasal dari Engkau saja Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh pelayanan komisi musik kami ke dalam tangan Tuhan sekali lagi. Berkati dan pimpin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita menggunakan kesempatan ini. Kita mau berdoa untuk semua anggota paduan suara yang ada di gereja kita. Supaya di masa pandemi ini mereka tetap bersemangat. Mereka ingat akan panggilan-Mu, boleh melayani Tuhan di masa-masa yang tidak bisa bertemu ini, boleh mempersiapkan diri dengan baik di dalam untuk core virtual, maupun satu hari boleh berkumpul bersama melayani di atas mimbar. Mari kita buka suara untuk berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Kau, terima kasih untuk kasih-Mu, boleh memberikan kami anak-anak-Mu di dalam jemaat ini, dipanggil untuk boleh menjadi anggota paduan suara memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas panggilan-Mu, terima kasih kesempatan melayani. Tuhan, pada saat ini kami ingat di masa-masa pandemi ini kami tidak bisa bertemu, sehingga terjadi adanya jarak
pertemuan antara pribadi dengan pribadi. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap semangat. Kami boleh tetap ingat akan panggilan-Mu, boleh melayani Engkau adalah suatu anugerah yang Kau berikan pada kami. Tuhan, beri kami hati yang berkobar-kobar, selalu berusaha mempersiapkan diri yang terbaik untuk mempersembahkan diri di atas mezbah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan tiada lupa kami juga berdoa, Tuhan, kiranya Engkau sendiri melindungi kami, setiap anak-anak-Mu yang di paduan suara ini, supaya mempunyai kesehatan, mempunyai hikmat di dalam latihan, dan boleh tetap terus bersemangat melayani Engkau. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan menyertai kami. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat kita bisa menyembah Tuhan kita, saat kita masih boleh membesarkan Tuhan kita melalui suara-suara kita, saat itulah jiwa kita itu merasakan sukacita. Hati kita selalu senantiasa ingin memuji dan membesarkan Dia. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sebuah pujian, Saatku Menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Renungan kali ini akan membicarakan mengenai mendengar suara Tuhan. Saya akan membacakan buat kita semua dari Yohanes pasal 10 ayat 27. Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan bisa dideteksi melalui firman-Nya yang biasa kita baca maupun yang biasa kita dengar. Atau juga suara Tuhan bisa terdeteksi melalui kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari.
apakah itu kejadian yang menyenangkan kita atau kejadian yang tidak menyenangkan buat kita. Hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk yang kita alami. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah kita mendengarkan suara Tuhan, yaitu melalui kejadian-kejadian itu atau melalui firman Tuhan. Apakah kita ketika membaca firman Tuhan, kita mendengarkannya dan kita melakukannya? Itu berarti kita mendengarkannya. Atau ketika kita mendengarkan sebuah khotbah disampaikan oleh hamba-hambanya dan kita kemudian melakukannya. Atau juga melalui kejadian-kejadian yang tadi. Apakah kejadian-kejadian itu menjadikan pelajaran buat kita? Apakah kejadian-kejadian itu menjadi pecut untuk kita menjadi sadar? Atau apakah kejadian-kejadian itu menjadi cambuk yang membuat kita bertobat? Apakah semua itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan? Karena kita mendengarkan suara Tuhan, makanya kita akan lebih dekat kepadanya. Karena Tuhan memanggil kita dan kita mengiyakan dan kita mendekat kepadanya. Atau sebaliknya, kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, justru kita menutup telinga kita dan akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Dan ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, pertanyaan yang lain adalah, apakah kita sebagai anak, kalau kita sebagai anak, apakah kita mendengarkan suara orang tua kita? Kebalikannya, kalau kita menjadi orang tua, apakah kita mendengarkan suara anak kita? Mana mungkin saya mendengarkan suara anak saya? Mana mungkin saya mendengarkan suara orang tua saya? Orang tua saya sudah tua renta. Barangkali itu yang ada di benak kita, di pikiran kita. Tidak mungkin kita mendengarkan suara orang tua kita ataupun anak kita. Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan bisa memakai orang tua dan anak kita untuk berbicara kepada kita. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk langsung menegur kita. Mereka bisa memberi peringatan dan juga kewaspadaan kepada kita. Saudara-saudara, kelihatannya itu sepele. Karena apa? Karena itu orang tua kita sendiri yang kita sepelekan, dan juga anak yang kita anggap lebih di bawah tingkatannya daripada kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak mendengarkan orang tua ataupun anak kita yang bisa kita lihat, yang terlihat oleh mata kita, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan di mana Tuhan tidak kelihatan? Sebetulnya saudara-saudara, kita bisa mendengarkan suara Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena Tuhan menggunakan orang tua dan anak kita, juga kejadian-kejadian dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita. Itu adalah dua pertanyaan yang saya sampaikan supaya kita berpikir bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, agar kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada satu pertanyaan yang lain. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang sebetulnya sudah langsung dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-25 sampai 27. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Kemudian muncul anak kalimat, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya. Penyebabnya adalah karena kamu tidak termasuk domba-dombaku, dan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di sini dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus ada dan termasuk dalam kawanan domba, dan pasti domba-domba itu akan mendengarkan suara gembalanya. Hal ini berarti bahwa Tuhan menginginkan kita jangan meninggalkan kedombaan kita dari hadapan Tuhan, dan juga jangan meninggalkan pengiringan kita akan Tuhan.
kalau kita keluar dari rombongan, kalau kita keluar dari jalur Tuhan, maka kita tidak akan bersama dengan Tuhan dan kita tidak akan dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita tidak meninggalkan kedombaan kita dan pengiringan kita akan Tuhan, maka ini akan membuat kita peka, sensitif untuk mendengarkan suara Tuhan yang adalah gembala kita. Begitu kita meninggalkan status kita sebagai domba, begitu kita memberhentikan pengiringan kita akan Tuhan, maka sedikit demi sedikit kita akan menjauh dari Tuhan. Kita terlalu fokus kepada hal-hal dunia, kita terlalu mengejar hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, dan akhirnya menjadi berhala bahkan, dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Kita tidak mau mendekat dengan Tuhan, kita menjauh sedikit demi sedikit. Kelihatannya sedikit demi sedikit, tetapi pada akhirnya, hasil akhirnya, kita akan mempunyai jarak yang sangat jauh dengan Tuhan. Sangat disayangkan saudara-saudara, jika kita sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mendengar suaranya. Sifat domba adalah penurut, dia taat, selalu taat kepada gembalanya. Domba selalu berada pada kawanan domba. Ketika ketika sedang makan rumput, domba dipanggil oleh gembalanya, maka dia langsung mendengar suara gembalanya dan menghentikan kegiatan makan rumput itu, dan dia masuk dalam kawanan domba dan iring-iringan domba itu. Berbeda dengan kambing, selalu menyimpang, keluar dari rombongan, mencari jalan sendiri, melakukan hal itu sesuka dirinya sendiri. Ketika dipanggil tidak mau kembali. Saudara-saudara, yang terindah adalah Tuhan mengenal kita. Dia tahu ciri-ciri kita. Mungkin badan kita besar, kita adalah domba yang badannya besar, matanya kecil, atau yang domba yang jalannya cepat. Itu adalah ciri-ciri yang Tuhan kenali dari diri kita. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengenal kita dan Dia memanggil kita, yang terindah adalah kita mendengar suaranya, lalu kita mengikut Dia. Artinya, kita dekat dengan Dia, mendengarkan suaranya, dan kita melakukan perintahnya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita akan berdoa bagi para pelayan ibadah, khususnya para pemain musik. Kiranya Tuhan terus memberikan kerendahan hati dalam melayani serta kerinduan untuk belajar lebih baik, khususnya dalam pelayanan mengiringi dalam ibadah. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, bersama-sama saat ini kami mau berdoa. Secara khusus bagi orang-orang yang Tuhan sudah pilih sebagai pelayan-pelayan dalam ibadah untuk bermain musik. Tuhan Yesus, kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan pakai para teman-teman kami, para pelayan-pelayan musik, sungguh boleh memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka. Tuhan, berikan kerendahan hati bagi setiap para pemain musik untuk melayani Tuhan. Berikan juga hikmat bagi mereka untuk mau terus belajar, sehingga permainan musik mereka semakin hari semakin baik. Perlengkapi mereka juga secara iman, supaya hubungan dan relasi mereka sebagai pemain musik sungguh tetap ada di dalam kedekatan mereka dengan Tuhan. Bapa, biarpun mereka mungkin punya kelemahan, Tuhan Yesus yang memberikan mereka perlengkapan dan kekuatan, sehingga mereka selalu diperlengkapi oleh segala hal yang boleh Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami percayakan dan kami persembahkan dan kami serahkan para pelayan musik ini Tuhan, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik di dalam ibadah ketika mereka bermain musik. Dan sungguh punya hati mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari pada saat ini saya mengajak kita semua mau berdoa khususnya bagi IMS,
Immanuel Music School di bawah naungan gereja kita. Biarlah IMS ini menjadi sarana pendidikan musik untuk boleh menjadi tempat di dalam menemukan talenta-talenta muda, serta dapat mengembangkan para pemusik muda yang tentunya nanti berdampak bagi pelayanan musik gereja kita. Mari kita bersama-sama berdoa bersati, berdoa bagi Immanuel Music School. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersati mau berdoa, khususnya bagi Immanuel Music School ya Tuhan. Kami bersyukur keberadaan IMS, semua adalah anugerah Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan IMS ini Tuhan, Kau berkati, menjadi sarana anugerah-Mu, khususnya boleh Tuhan pakai menjadi tempat mendidik, khususnya generasi muda, untuk yang bertalenta musik yang Tuhan beri kepada setiap anak-anak-Mu, murid-murid sekolah, dan siapapun ya Tuhan. Biar Engkau yang boleh memakai IMS ini Bapa menjadi berkat untuk boleh mendidik anak-anak muda ini, boleh mengembangkan talenta musik mereka yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus boleh mengembangkan diri untuk boleh dipakai di dalam perluasan gereja-Mu melalui pelayanan musik gerejawi. Kami mau berdoa bagi para pengurus IMS, bagi para pengajar-pengajar, guru-guru, biar Tuhan juga memberikan kuasa hikmat-Mu untuk boleh Tuhan pakai memperlengkapi setiap murid, anak-anak Tuhan yang boleh belajar di IMS ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati IMS menjadi kepanjangan tangan Tuhan, yang boleh menggerakkan hati orang-orang murid-murid yang bersekolah di sana, untuk boleh juga nanti mereka dipakai untuk boleh melayani Engkau melalui musik di gereja-Mu, di Gereja Metodis Indonesia atau dimanapun Tuhan akan tempatkan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Inilah doa kami berdoa berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sama-sama berdoa khususnya untuk pembinaan yang ada di dalam gereja kita. Kita bersyukur bahwa di masa pandemik ini, gereja bukan saja bisa mengadakan ibadah, tetapi juga bisa mengadakan pembinaan bagi jemaat secara online. Mari kita sama-sama berdoa khususnya untuk PA di dalam gereja kita yang dilakukan setiap hari Jumat, dan juga PA yang diadakan setiap hari Senin, yaitu PA Domba, PA Mandarin, kemudian katekisasi dan pembinaan untuk pranika. Begitu juga untuk semua pembinaan setiap komisi yang ada di dalam gereja kita. Kita berdoa supaya jemaat di dalam gereja kita ini mempunyai rasa haus dan lapar, mau belajar. Kita sama-sama buka suara berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau Allah yang baik, yang memelihara kepada kami. Engkau di dalam keadaan yang sulit Tuhan, Engkau tetap memberi kepada kami kesempatan untuk boleh menjalankan ibadah kami. Demikian juga Tuhan, Engkau memberikan kelas-kelas pembinaan untuk jemaat-Mu. Bapa, Engkau tolonglah setiap kami anak-anak-Mu, bukan saja melakukan rutinitas kami beribadah kepadamu, tetapi biarlah kami terus-menerus mempunyai satu kehausan, mempunyai satu kerinduan mau bertumbuh di dalam mengenal kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan hidup kami yang benar dan yang memperkenankan hati-Mu, dengan banyak belajar dan dengan satu kerendahan hati mengikuti kelas-kelas pembinaan, sehingga kami boleh melihat jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam mengenal Engkau, di dalam melayani Engkau, dan di dalam hidup mempermuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa khususnya untuk kelas katekisasi. Tuhan, kami bersyukur ada saudara-saudara kami yang mengambil keputusan untuk percaya kepadamu dan mereka akan dibaptiskan. Mereka ikut di dalam kelas-kelas katekisasi. Tuhan, Engkau siapkanlah hati mereka dan juga pengenalan mereka yang jelas akan Tuhan, sehingga mereka boleh mempunyai satu pegangan yang jelas dan pengenalan yang jelas kepada Tuhan yang mereka percaya.
Bapa, kami juga berdoa untuk pembinaan kelas pranikah. Bapa, kami tahu ini adalah satu hal yang sulit mempersatukan dua orang dari latar belakang yang berbeda. Tetapi Tuhan, kami mau berdoa untuk kelas-kelas pembinaan pranikah ini. Tuhan, Engkau sendiri yang memberi hikmat kepada hamba-Mu yang mengajarkan kelas ini. Sehingga calon-calon keluarga-keluarga yang akan dibentuk ini, Tuhan, mereka sungguh-sungguh diperlengkapi. Sehingga mereka siap untuk menjalankan dan membentuk keluarga mereka yang baru, yang benar, dan yang mempermuliakan Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya jemaat-Mu ini terus mempunyai hati yang mau belajar. Demikian juga kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang mengajar di dalam kelas-kelas pembinaan ini. Tuhan, Engkau memperlengkapi mereka, Engkau pakai mereka, sehingga mereka mempunyai berkat Tuhan, perlengkapan Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup mereka, sehingga boleh ditumpahkan menjadi berkat bagi jemaat-Mu ini. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya apapun yang dilakukan di dalam jemaat ini boleh memperkenankan hati-Mu dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan waktu ini kita untuk berdoa untuk acara kebaktian yang akan dilakukan di minggu ini, ya, baik itu secara online maupun streaming. Kita berdoa untuk semua pelayanan, kiranya Tuhan menyertai, serta pengkhotbah, pembicara atau pengajar sekolah minggu, kiranya Tuhan menyertai sehingga firman Tuhan disampaikan boleh sampai kepada pendengar dimanapun mereka berada. Mari kita buka suara berdoa untuk hal ini. Bapa kami di surga Tuhan, terima kasih sekali lagi kami boleh datang ke hadapan-Mu, memohon padamu. Kami mau menyerahkan acara kebaktian yang saat ini dilakukan, baik itu online maupun streaming, yang dilakukan di gereja ini, untuk sekolah minggu yang dilakukan secara online maupun PRMI, untuk MYC, KU1, KU2, Tuhan, kiranya Engkau sendiri menyertai, Engkau sendiri mempersiapkan semua persiapan dengan baik, beri mereka yang terlibat dalam pelayanan kesehatian, sehingga boleh memuliakan Engkau, dan tidak lupa kami serahkan pengkhotbah yang akan bawakan firman Tuhan maupun pengajar untuk sekolah minggu, kiranya Engkau beri mereka hikmat dari surgawi, dan Engkau sendiri yang hadir di dalam hikmat mereka, sehingga firman Tuhan boleh benar-benar disampaikan dan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak maupun setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, baik itu secara online. Tuhan, sekali kami mau menyerahkan semua ini, kami percaya kasih dan anugerah-Mu menyertai semuanya ini, dan boleh memberkati semuanya. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mohon. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung dari persekutuan doa kita. Sebuah pujian yang akan menguatkan kita. Di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, itu bukan masalah. Keraguan apapun yang terjadi, itu bukan masalah. Bila kita terus memandang Tuhan kita. Bila kita terus melihat janji Tuhan bagi hidup kita. Sebuah pujian yang akan membuat kita teguh di hadapannya. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, apapun yang terjadi di dalam hidup kita tidak pernah meragukan Dia. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang
Bapak Ibu, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Bapak Ibu, persekutuan doa kita selesai sampai di sini. Selamat malam dan sampai bertemu di minggu depan.